Shalom, puji Tuhan kita dapat dipertemukan dalam program Bicara Sabda Mingguan. Saya Pastor Michael sangat gembira dapat berkenalan dan juga dapat melayani. Saudara, saya akan melayani dalam bentuk membagikan atau mengkongsikan kebenaran firman Tuhan yang terkait dengan kepimpinan. Saya akan bicara mengenai karakter pemimpin Kristen yang Alkitabiah dalam 3 kali pertemuan. Dan pertemuan pertama ini saya akan bahas tentang BS. Nah, bagaimana tentang BS itu? Mari kita segera mulaikan. Saudara, saya akan bicara tentang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya yang telah dididik dia sekian lama. Bukan hanya teori, tetapi pengalaman demi pengalaman. Saudara yang kekasih, landasan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, sangat menarik apabila kita memperhatikan ayat-ayat ini. Saya sengaja memberi warna hijau kepada bagian E. Wah, menarik saudara ketika saudara memperhatikan ayat ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudara, apakah Paulus bermaksud di sini supaya Timotius harus berupaya agar semua orang menganggap dia tinggi, bukan menganggap dia rendah? Apakah Paulus di sini bermaksud agar Timotius menghardik orang yang menganggap dia rendah? Tapi, bukankah kita tahu bahwa adalah bukan hal penting orang lain menganggap kita rendah? Hal yang penting adalah kalau Tuhan yang menilaimu rendah. Tetapi orang lain menganggap engkau rendah, tentu tidak masalah. Nah, tentu ini bukan yang dimaksud Paulus. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan Paulus dengan mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda? Untuk itu, saya menyiasat ayat ini dan beberapa hal yang saya dapatkan. Yang pertama adalah kata rendah di sini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Saudara, kata rendah yang digunakan di sini, kata aslinya adalah kata phroneito. Dan kata phroneito ini, apabila kita lihat dalam leksikon atau kamus, kita dapati artinya adalah memandang rendah, hina, sepele, mengabaikan. Wah. Dan apabila kita lihat dalam terjemahan versi AVB, itu jauh lebih clear, itu jauh lebih jelas. Dia berkata, jangan biarkan sesiapa menghinamu karena usiamu yang muda. Saudara, apakah penghinaan terhadap Timotius sedang berlaku? Atau maksud Paulus di sini adalah nanti jangan biarkan orang menghinamu. Ternyata apabila kita menyiasat lebih jauh lagi
Saya melihat seperti yang disampaikan oleh Dr. Simon Pyatt dalam bukunya Galila di situs sabda.org. Dia berkata seperti ini. Saya akan baca mulai dari bagian ini saja, yaitu pada waktu itu kata neotos atau muda masih boleh diguna berkaitan dengan orang yang sudah 30 sampai 40 tahun seperti Timotius. Perintah negatif seperti ini, yaitu perintah jangan supaya ada seorang pun meremehkan atau menghina engkau, bersifat terus-menerus. Sering bicara mengenai situasi yang nyata dan boleh diterjemahkan sebagai jangan lagi, jangan terus. Jadi jelas di sini menunjukkan bahwa Timotius sedang dihina. Timotius sedang direndahkan dan sedang diremehkan dan tidak diambil berat sama sekali tentang dia. Tentu tidak semua orang melakukan itu, tetapi ada orang-orang tertentu yang mempunyai pengaruh, yang mempunyai posisi. Nah, dengan melihat hal ini, maka Paulus melihat bahwa ini jangan dibiarkan terus seperti itu. Mengapa? Karena kalau hal ini terus dibiarkan, ini boleh mempengaruhi BS Timotius. Timotius akan berpikir bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah sesuatu yang benar, adalah sesuatu yang betul, bahwa ya, saya hina, saya rendah, dan saya tak layak diperhatikan. Timotius boleh diyakinkan untuk menerima hal ini. Jadi saudaraku, ini tentang BS Timotius. Ini bukan tentang Timotius perlu menghentikan hinaan. Tidak. Tetapi Timotius perlu menjaga minda dia, agar mindanya menyadari bahwa hinaan itu tidak benar. Timotius harus menjaga mindanya karena ini terkait dengan keyakinan, terkait dengan BS, belief system, seperti yang sahabat saya katakan, founder dan CEO Leaderonomics, Pak Roshan Tiran. Sangat menarik apa yang dia sampaikan. Tidak ada kekuatan memberi arah yang lebih dominan dalam perilaku manusia selain kepercayaan. Kepercayaan atau keyakinan Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan dan menghancurkan, dan kepercayaan ini semuanya tersimpan di mata pikiran Anda dalam suatu sistem yang saya sebut BS Anda, belief system, sistem kepercayaan. Jadi BS atau sistem keyakinan yang akan memberi hala tuju, yang akan memberi arah untuk Timotius berperilaku, sedang dibentuk. Apakah pembentukan itu meruntuhkan atau membangun? Dan saat ini sedang meruntuhkan. Dan ini yang Paulus tengok. Dan ini yang Paulus cegah. Timotius, jangan biarkan. Maksudnya, jangan biarkan BS-mu, belief system-mu, landasan keyakinanmu dibentuk oleh mereka. Mereka sedang memojokkan kamu untuk yakin bahwa engkau hina. Mereka sedang memojokkan kamu untuk yakin bahwa engkau tidak berarti, bahwa engkau sepele dan tidak punya kesan apa-apa. Paulus berkata,
Jangan. Stop. Jangan menerima itu. Boleh mereka bicara terus menerus, tak kisah. Tetapi kamu harus hentikan itu. Kamu harus memandang itu sebagai sesuatu yang tak betul sama sekali. Tak sesuai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Paulus bermaksud untuk Timotius menjadi tinggi hati, menjadi angkuh dan sombong? Tidak. Tidak sama sekali. Tetapi yang Paulus inginkan di sini adalah Timotius jangan memiliki bias yang keliru. Saudara, cabaran yang kuat untuk menghentikan visi daripada pemimpin Kristen adalah hadkan biasnya. Bentuk biasnya kecil. Bentuk belief sistemnya rendah. Ya, saya orang hina. Iyalah, saya ini kan orang kampung. Iyalah, saya ini kan tak kaya, tak berharta. Ya, saya ini kan orang tak berpendidikan. Ya, saya ini kan bukan orang bandar. Siapa saya? Saudara, inilah BS-mu. Benarkah demikian? Sebagaimana Paulus melihat bahwa ini sesuatu yang serius dan harus dihentikan, maka firman Tuhan pada malam hari ini bicara kepada siapapun Anda. Tidak. Stop. Hentikan semua hinaan itu. Maksud hentikan di sini adalah jangan setuju. Jangan ambil itu dan diyakini oleh engkau. Jangan, saudara. Mengapa? Karena siapa sebenarnya yang duduk di dalam hidupmu? 1 Korintus 6 ayat 19 menyatakan bahwa Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang diam di dalam kita adalah Roh Kudus, saudara. Oh, benarkah? Sejak bila Roh Kudus duduk di dalam hidupmu? Roh Kudus duduk di dalam hidup kita saat kita percaya. Dalam Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Berarti kita diduduki oleh Roh Kudus saat kita percaya. Percaya apa? Percaya Injil. Di sini dikatakan mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Injil adalah berita baik bahwa Yesus Kristus telah membayar seluruh hutang dosamu yang tidak bisa kamu bayar. Di Kalvari, Dia telah membayar secara penuh segala tuntutan dosa dari keadilan dan kesucian Allah. Kristus telah membayar untuk kita. Kematiannya, penguburannya telah membayar penuh, dan kebangkitannya membuktikan apa yang telah Dia kerjakan adalah mulia dan diterima oleh Bapa. Seseorang yang percaya berita kebenaran ini adalah orang yang saat dia percaya, saat dia sadar bahwa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri,
dengan segala yang bisa dia lakukan, dengan kepercayaan apapun, kecuali hanya percaya kepada Kristus di kayu salib, maka saat itu orang itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Orang itu mendapat Roh Kudus. Dan saudara, yang menariknya lagi adalah bahwa Roh Kudus itu tidak akan meninggalkan seseorang itu selama-lamanya. Sebab dikatakan di sini bahwa Roh Kudus, ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Berbeza di masa perjanjian lama. Di masa perjanjian lama, Roh Kudus sementara atau disebut temporer, hanya sewaktu-waktu sesuai dengan rancangan Allah. Oleh itu kita pernah mendengar Daud berkata, "Jangan ambil rohmu dariku." Yes, dalam perjanjian lama Roh Kudus tidak bekerja secara permanen, secara kekal. Namun dalam perjanjian baru, Roh Kudus bekerja secara permanen, secara kekal. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Oh saudara, mengapa belief systemmu harus dibentuk oleh orang-orang yang memusuhi kebenaran? Belief system, sistem keyakinanmu harus tak ada batas, sebab yang duduk di dalammu adalah Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah yang maha tinggi, maha kuasa, maha tahu. Tidak ada yang lebih besar dari Dia. Apakah Yesus atau Bapa lebih besar dari Roh Kudus? Tidak. Bapa, Roh Kudus, dan Yesus sehakikat, selevel, sama. Bapa tidak lebih besar daripada Roh Kudus. Roh Kudus tidak lebih besar daripada Bapa. Inilah Tritunggal. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tiga pribadi yang sehakikat, yaitu Allah. Saudara yang kekasih, dengan kesadaran bahwa yang berdiam di dalam kamu adalah Allah, maka kita sebagai pemimpin Kristen, BS kita tiada had. Dan BS kita bukan hina, bukan rendah. BS kita luar biasa, saudara. Karena itu, jaga BS kita. Jaga belief system, keyakinan kamu. Kamu bukan hina. Kamu bukan rendah. Kamu dapat memimpin, layak memimpin, dan kamu menonjol. Saudara, seorang yang bernama Roger Bannister pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. BS dia adalah BS yang di atas rata-rata. Selama sejarah 6.000 tahun, semua manusia yakin bahwa mustahil, bahwa tak mungkin orang dapat berlari 1 mil hanya dalam waktu 4 menit. Dia tidak. Dia yakin boleh.
Oleh sebab dia yakin boleh, maka BS dia, belief system dia, aneh. Dan semua orang mengejek dia, menghina dia, menertawakan dia. Namun karena dia yakin itu boleh, dia terus berlatih dan membuktikan. Pada tahun 1954 dia membuktikan itu boleh. Dan tahun berikutnya, oleh karena orang telah melihat bahwa itu boleh, belief system sudah dihancurkan, maka selepas itu 300 orang pun boleh melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena ada satu orang yang mempunyai BS yang di atas rata-rata, saudara. Saudara, bahaya sekali kalau Timotius akhirnya dibentuk oleh BS kecil itu. Saudara tahu, pada waktu itu, dalam perkembangan gereja yang telah dilakukan oleh Paulus bersama Timotius dan beberapa rakan pelayanannya, kekristenan telah mempengaruhi Asia, bahkan Eropa. Gereja-gereja besar telah berdiri baik di kawasan Galatia, Efesus, Filipi, Tesalonika, Berea, Korintus, bahkan di Pulau Kreta. Jika Timotius setuju dengan BS yang sedang dibentuk oleh musuh-musuh ini, maka dia pasti tidak mungkin akan memimpin, tidak mungkin akan melihat bahwa dia perlu menjaga perkembangan gereja yang sedang berlaku ini, perkembangan gereja yang sedang luar biasa ini. Maka dia akan kehilangan kesempatan menjadi berkat besar, memelihara domba-domba Allah. Selain itu, saudara, jika kita melihat sejarah, ternyata waktu ini adalah waktu di mana Paulus tidak lama lagi akan ditangkap lagi kali kedua dan akan dibunuh. Maka saudara, tongkat tanggung jawab akan berpindah kepada Timotius. Tetapi kalau Timotius akhirnya memiliki BS yang hina, yang rendah, yang tidak mampu, pastilah dia tidak bisa mengambil tanggung jawab kepimpinan ini. Wah, alangkah bahayanya, saudara. Sama seperti bahaya kepada Timotius, adalah bahaya juga bagi Anda dan saya jika BS Anda dibentuk oleh dunia, jika BS Anda tidak BS yang Alkitabiah. Seperti Timotius, Anda boleh jadi tidak mengambil peluang untuk menjadi berkat. Dan bahaya yang kedua adalah Anda pun akan kehilangan peluang-peluang berpengalaman dengan kuasa Allah ketika Dia bekerja bersama Anda dalam pelayanan yang luar biasa. Saudara boleh melihat, wah, Allah kita besar dan dahsyat. Tetapi kalau sudah tidak mengambil peluang-peluang pelayanan tersebut, Anda tidak akan mengalaminya. Anda mungkin akan bernyanyi seperti seorang buta mengenai lagu bintang kecil di langit yang indah. Oleh karena dia buta, maka dia harus menambahkan ayat itu dengan katanya, bintang kecil di langit yang indah, katanya. Amat banyak menghias angkasa
katanya. Ya, selalu katanya, karena dia tidak pernah melihat. Begitu juga Anda. Apabila Anda tidak mengambil peluang-peluang itu karena BS Anda menjadi kecil, karena BS Anda dibentuk oleh dunia, maka Anda tidak akan berpengalaman dengan hebatnya Tuhan yang menjemput Anda untuk bekerja bersama-sama Dia. Akhirnya, bahaya yang terakhir adalah Anda pun akan mengukur orang lain sesuai bias Anda. Anda ketika melihat orang lain dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar daripada Anda akan memandang orang itu dengan pandangan bahwa itu tidak mungkin. Dan adalah bahaya kalau Anda ada dalam posisi pemimpin dan melihat orang di bawahan Anda yang Anda pimpin mempunyai visi yang lebih besar karena Tuhan memanggil dan dia merespons. Anda boleh jadi berupaya untuk menekan dia. Inilah bahaya ketika BS Anda dibentuk oleh BS dunia. Jangan biarkan, saudara. Oh, betapa menyedihkan banyak orang yang menjadi pemimpin, namun orang-orang yang dipimpinnya sangat kecewa terhadap dia. Saudara, inilah karakter pemimpin Kristen yang Alkitabiah. Bagian yang pertama kita bicara tentang BS, belief system, sistem keyakinan. Kiranya menjadi berkat. Terima kasih.